Jadi syahadat itu bukan hanya secara zahir lafaz saja Bapak Ibu. Kalau secara zahirnya memang melafazkan dua kalimat. Kalimatnya itu dua. Asyhadu an la ilaha illallah, ini kalimat yang satu. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ini kalimatnya dua. Karena kalimatnya dua, maka disebut dua kalimat syahadat. Melafazkan dua kalimat syahadat. Tapi kalau belum menyaksikan Allah dan Muhammad, maka itu syahadat palsu itu. Maka makna hakikatnya Bapak Ibu, makna hakiki daripada syahadat itu, Bapak Ibu benar-benar menyaksikan Allah dan Muhammad itu wujud dan nyata sempurna pada diri ini. Ya. Disitulah dikatakan Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu adalah batin, nyata pada ruh, dan Muhammad itu zahir, nyata pada jasad atau tubuh. Itu maknanya Bapak Ibu. Syahadat tauhid dan syahadat Rasul itu benar-benar Bapak Ibu menyaksikan Allah dan Muhammad secara sempurna, nyata pada diri ini. Allah itu batin, nyata pada ruh. Muhammad itu zahir, nyata pada tubuh. Apakah orangnya dua atau orangnya satu tuh? Orangnya itu satu Bapak Ibu. Penyampaiannya dua. Penjelasannya dua. Pemberitaannya dua. Tapi apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan, apa yang diberitakan, orangnya tetap satu di situ. Kalaulah orangnya itu satu, siapa yang satu itu Pak Ardi? Allah. Kalau memang Allah yang satu, bagaimana penjelasan tentang Allah dan Muhammad, syahadat tauhid dan syahadat Rasul itu pada diri itu? Bahwa aku bersaksi Allah diriku, Muhammad wujud diriku, nyata pada insan. Coba satu-satu, jangan dirapel semuanya. Ya. Kalau memang satu, cara penyampaiannya bagaimana? Allah diriku, Muhammad wujud diriku. Allah diriku. Muhammad wujudku. Nyata pada insan. Ini dia Bapak Ibu, nyata pada insan. Nyata pada insan. Ini maksudnya Bapak Ibu, kalaulah Muhammad dan Allah itu esa, Allah dan Muhammad itu satu dia, nyata pada diri, maka cara pemahamannya yang disampaikan oleh Pardi, bahwa Allah itu adalah diriku, Muhammad itu adalah wujudku. Atau Allah itu adalah batinku, Muhammad itu adalah zohirku. Atau Allah itu adalah ruhku, Muhammad itu adalah tubuhku. Sempurnalah memandang Allah dan Muhammad itu, zahir dan batin, tubuh dengan ruh yang disebut namanya insan. Siapa insan ini? Apa kata Allah? Al insanu nafsi wa ana nafsahu. Al insanu nafsi wa ana nafsahu. Insan itu adalah diriku dan akulah dirinya insan itu. Bahasanya, aku yang insan itu ya aku. Yang sudah sempurna dan nyata tuh bentuk dan rupanya. Inilah yang disebut namanya syahadat kesaksian itu Bapak Ibu. Yang sudah wujud, yang sudah sempurna. Penyaksian Allah dan Muhammad itu pada dirinya sendiri. Karena dia yang wujud. Dia yang ada, dia yang nyata, dia yang zahir. Tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Inilah pelaksanaannya itu.
Jadi menyaksikan Allah dan Muhammad itu setiap harinya Bapak Ibu. Menyaksikan Allah itu setiap waktu, setiap saat, setiap detik, sepanjang hayat. Itu yang dikatakan syahadat kesaksian. Itulah orang yang bertubuhkan kulima. Itulah orang yang bertubuhkan syahadat. Inilah pesan Rasul kepada kita semua. Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya dia dalam la ilaha illallah, maka bagi dirinya itulah surga. Akhir kalam bukan melafazkan secara makna syariat. Akhir kalam itu maksudnya dia telah benar-benar menyaksikan Allah itu wujud dan nyata rupanya pada insan itu pada diri sendiri. Namun diri sendiri bukan kenyataan dirinya, akan tapi diri sendiri itulah nyatanya diri Allah itu. Dirimu bukanlah dirimu, akan tetapi dirimu adalah nyatanya akan diriku. Maka kenalilah dirimu, pasti kamu kenal dengan aku. Karena akulah sebenarnya yang dirimu itu. Dan dirimu bentuk lain daripada rupa diriku sendiri. Jadi siapa sudah menyaksikan Allah pada dirinya, itu sudah di akhir kalam namanya Bapak Ibu. Sudah di akhir kulimah itu. Berarti di akhir kalam, di akhir kulimah. Itu makna yang sebenarnya. Jangan ditunggu datangnya ajal sakratul maut Bapak Ibu. Ya, kalau ditunggu datangnya ajal sakratul maut, kalau kita tidak mengenal Allah yang sempurna wujud nyatanya pada diri kita, mati dia bukan dikatakan mati syahid. Mati dalam keadaan zulumat itu. Yang dikatakan mati syahid adalah mati yang telah menyaksikan Allah yang utuh dan sempurna pada dirinya ini yang disebut insan. Jadi jangan ditunggu melihat Allah itu datangnya ajal, habisnya umur dan usia ini. Tapi sebelum datangnya ajal, sebelum habisnya seumur, lihat, saksikan Allah itu pada diri sendiri. Ini yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'idah. Siapa yang berusaha sungguh-sungguh mencari Tuhan, menemui Tuhan, ingin dia usul, ingin dia berliku, ingin dia bermusahadah dan bermuajah dengan Tuhannya, keluar daripada dirinya, faqad dolalan ba'idah, maka dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Akan tetapi siapa yang mau ikrah, mau menilik, mau menyenter pada diri sendiri, pada saat dia menilik dan menyenter pada dirinya sendiri, disitulah dia menemui Allah itu. Rupanya Allah itu tak perlu mencarinya jauh-jauh, tapi carilah pada diri sendiri. Telusurilah diri ini. Kenalilah sebenar-benar diri kita itu. Maka inilah yang dikatakan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal dirinya, maka pasti dia mengenal Tuhannya. Man arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka binasalah akan dirinya. Sekarang, mana yang dikatakan diri itu? Sehingga betul-betul nyata, terang dan jelas pada diri. Pada saat itu kita pun hancur di situ. Nah, lihat. Yang dikatakan diri Bapak Ibu itu, yang dikatakan sebenar-benar diri, sebenar-benar diri. Yang dikatakan sebenar-benar diri itulah yang disebut namanya dengan hayat. Hayat Bapak Ibu. Hayat itu artinya
Hidup. Itu baru sebutan baru tuh. Ya, setiap sebutan mesti ada orangnya. Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan yang dinamai satu juga orangnya itu, tidak berpisah. Kullu fi'lin fa'ilun. Setiap perbuatan pasti ada orang yang berbuat di situ. Kalaulah yang sebenar diri itu adalah hayat, mana orangnya yang si hayat itu? Yang dikatakan hayat itu, yang hidup itu, ini yang disebut namanya dengan nyawa. Nyawa nyatanya wujud Allah tuh, meliputi sekalian tubuh, memenuhi sekalian roga tuh. Itu yang nyawa tuh. Akan tetapi itu baru sebutan saja baru Bapak Ibu. Itu baru sebutan baru tuh. Mana yang dikatakan nyawa itu orangnya? Yang dikatakan nyawa itu Bapak Ibu orangnya itu, itulah yang dikatakan namanya dengan napas. Yang keluar masuk, yang turun naik melalui hidungnya, itu yang napas tuh. Kadangkala Bapak Ibu sulit mencari napas. Ya. Sulit mencari namanya nyawa. Sulit mencari namanya syahayat. Padahal kita setiap saat, setiap waktu dan detik kita ini bernapas. Sama seperti ikan mencari air itu. Jadi yang sebenarnya nyawa itu adalah napas. Napas itu orangnya. Dan napas itu juga sebutan baru tuh Bapak Ibu. Ya. Mana yang dikatakan napas itu? Mana yang dikatakan napas? Yang dikatakan napas itu adalah ruh. Yang disebut napas itu ruh. Rahasia wujud rahasia wujud aku. Napas, yang sebenarnya napas itu adalah ruh. Lalu ruh itu, mana yang dikatakan ruh itu orangnya? Yang dikatakan ruh itu, itulah yang disebut namanya Muhammad. Yang dikatakan ruh itu yang disebut namanya Muhammad. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Qad ja'akum minallahi nurun. Telah datang kepada kamu nur. Jadi ruh itu, nur itu yang disebut namanya Muhammad. Ruh itu Muhammad. Mana yang dikatakan Muhammad itu orangnya? Yang dikatakan Muhammad itu adalah sifat. Yang dikatakan Muhammad itu sifat. Sifat yang mana maksudnya, Bu Lia? Yang dikatakan Muhammad itu sifat. Sifat yang mana maksudnya? Oh ya, coba sempurnakan dalam bahasa tauhidnya. Sifat ma'ani itu yang mana tuh Bu Lia? Sifat 7 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama, mana yang sifat ma'ani yang 7 tuh? Sama. Apalagi? Basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan ya, itu dia. Itulah yang dikatakan Muhammad tuh. Yang disebut sifat. Jadi Muhammad itu adalah sifat. Sifat ma'ani, sifat yang 7, sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat. Pertanyaannya, sama ini apa artinya nih, Dewi? Mendengar. Basar itu artinya melihat. Kalam, berkata. Ilmu, mengetahui. Kudrat, kuasa. Iradat, kehendak. Hayat, hidup. Pertanyaannya, Pak Ridho, kalaulah sama itu artinya mendengar, basar itu artinya melihat, apakah yang sama itu yang mendengar dan yang basar itu yang melihat? Tidak.
Setuju Ibu? Setuju. Ini takut nih, karena takut atau memang berilmu nih? Ustaz ulang lagi. Kalau sama itu artinya mendengar, basar itu artinya melihat. Apakah yang sama itu yang mendengar dan yang basar itu yang melihat? Tidak. Berarti setuju sama Pak Ridho? Alhamdulillah. Kalau memang setuju, Ustaz langsung lagi ke dalam. Ya. Kalau bukan sama yang mendengar, bukan basar yang melihat, bukan hayat yang hidup, lalu siapa sebenarnya yang sama basar, kalam, ilmu, qudrah, iradat dan hayat itu Pak Ridho? Allah tuh nama siapa tuh? Tuhan tuh siapa bagi Allah tuh? Pangkatnya. Coba-coba nih ada dua pendapat ulama nih. Ulama Tauhid Rabbani. Ustaz tulis di sini dulu, Allah ya. Allah tuh siapa tuh Ibu? Allah tuh nama Tuhan. Berarti Tuhan tuh apanya Allah? Statusnya, pangkatnya. Jadi yang Allah tuh yang mana sebenarnya? Nama dari apanya tuh? Kalau Tuhan itu kan pangkatnya, derajatnya, status Allah itu sebagai Tuhan. Berarti nama Allah itu nama siapa tuh? Nama dirinya. Dirinya itu bahasa Arabnya apa Pak Ridho? Tuh zatnya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ridho sama Bunda kita nih ya. Inilah yang Ustaz maksud. Kalau bukan sama yang mendengar, arti sama kan mendengar. Tapi bukan sama yang mendengar. Yang mendengar itu adalah zat. Yang melihat itu adalah zat. Yang hidup itu adalah zat. Siapa nama zat itu? Nama zat itu adalah Allah. Apa kata Allah itu? Bahwa zat itu adalah namanya. Apa kata Allah? Pasti tidak dapat tuh. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada yang wujud dan nyata melainkan aku. Fazalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Tuh. Maka disitulah Bapak Ibu paham. Siapa yang mengenal dirinya, pasti dia mengenal Tuhannya. Man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Rupanya diri Bapak Ibu itu siapa sebenarnya? Allah itulah. Itu yang dikatakan diri yang sejati. Itu yang disebut namanya sejati diri. Itu yang dikatakan diri yang sebenar diri. Itu yang disebut namanya seakmal diri. Diri sejati, sejati diri. Sebenar-benar diri, seakmal diri, siapa namanya? Allah. Yakin Bapak Ibu tuh bahwa diri Bapak Ibu itulah dirinya Tuhan. Tapi jangan ngaku Tuhan. Itu mesti dipahami. Diri Bapak Ibu inilah diri Allah, tapi jangan mengaku Allah. Jadi Fir'aun nanti. Maka siapa yang telah mengenali sejati dirinya, siapa yang telah paham diri sejatinya, kala lisanahu, kelu lidahnya, rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Jangan dikatakan Allah itu manusia. Jangan disebut manusia itu Allah. Bilanglah Allah adalah Allah, manusia itu adalah manusia. Karena Allah tidak pernah jadi manusia dan manusia tidak pernah jadi Allah. Begitu arif dan bijaknya Bapak Ibu mesti menyampaikannya. Walaupun Bapak Ibu bilang adalah insan, adalah manusia. Tapi Bapak Ibu dah paham siapa insan dan manusia. Insan dan manusia itu tiada lain adalah dirinya jua semata-mata. Rupanya boleh berbeda. Bentuknya boleh berbeda. Namanya boleh lain-lain. Tapi akan wujud daripada rupa dan diri yang berbeda itu tiada lain satu jua Bapak Ibu. Contoh. Ini contoh lagi nih. Contoh yang dah familiar lah, beras. Menurut beras saja pai-payos nah. Pokoknya beras. Beras itu ditanak Bapak Ibu, lalu jadi apa dia? Jadi nasi. Nasi
dikasih air lagi, menjadi bubur dia. Nah, bubur itu ditambah lagi namanya kerupuk, tambah ayam, tambah namanya kecap. Bubur ayam dia. Pertanyaan Ustadz. Ketika Bapak Ibu melihat nasi, melihat bubur ayam, dalam pandangan hati Bapak Ibu, yang terpandang itu apa tuh? Yang terpandang itu beras. Kalau yang terpandang itu beras, ketika melihat nasi, bubur ayam dan bubur, sebenarnya nasi, bubur dan bubur ayam itu apa sebenarnya bagi beras ini? Kenyataan beras. Apalagi? Wujudnya beras. Apalagi? Rupanya beras. Bahagiannya beras. Ya, bentuk rupanya. Itu dia saudara. Maka tak perlu Bapak Ibu mencari-cari beras lagi. Ketika Bapak Ibu sudah melihat nasi, sudah terpandang beras tuh. Ketika Bapak Ibu memandang bubur, sudah terpandang beras tuh. Ketika Bapak Ibu makan bubur ayam, sudah terpandang beras tuh. Siapa yang tidak mampu memandang beras pada nasi, pada bubur dan bubur ayam, apa namanya Bunda? Butuh sange itu. Inilah yang dimaksudkan oleh orang arif bila suhudul wahda fil kasroh. Apa artinya itu? Suhudul wahda fil kasroh, pandang yang satu pada yang banyak nih ya. Yang banyak. Yang satu itu siapa? Allah. Yang banyak itu siapa? Yang banyak itu adalah sesuatu atau alam. Apa maksudnya itu? Suhudul wahda fil kasroh, pandangnya satu pada yang banyak. Apa maksudnya Pak Ridho? Pandang yang satu pada yang banyak, apa maksudnya? Pandang yang satu pada yang banyak. Bapak kita nih, Bapak apa namanya Pak? Pak Ganteng nih? Pak Zamroni. Pandang yang satu pada yang banyak, bantu Pak Ridhonya. Halo? Pak Adi dari Palembang. Pandang yang satu pada yang banyak, apa maksudnya? Pandang Allahnya apa yang dilihat? Nampak oleh mata. Coba lagi Pak Haji Zinuddin. Apa maksudnya pandang yang satu pada yang banyak? Hampir mirip tapi tidak sama. Maksudnya ini Ustaz. Pandang Allah pada sesuatu yang kita pandang Allah pada sesuatu. Itu tuh cumannya. Pandang Allah pada yang banyak, apa maksudnya? Pada sesuatu yang alam ini, apa yang kita pandang ada tanpa Allah. Ya begitu Pak John. Asal mula kejadian. Begitu Pak Darmawes. Iya yang mana nih Pak John itu beliau. Ibu-ibu sepakat dengan Pak John dengan Pak Haji Zinuddin? Ini kena takut sepakatnya nih. Ibu Anita sepakat dengan Pak John dengan Pak Haji? Tidak sepakat? Kalau nggak sepakat, sampaikan. Kalau sepakat, ya bilang sepakat. Saat memandang alam dan segala bentuk wujud yang berubah, mana Allah? Ya memang itu maksudnya. Pandang Allah pada yang banyak. Maksudnya yang saya maksudkan. Tentu Ibu. Suhudul wahdah fil kasroh, pandang yang satu pada yang banyak. Itu maksudnya. Ini kembali ke Ustaz lagi itu. Ustaz yang bertanya, Ustaz yang menjawab. Begitulah hebatnya Bapak Ibu itu sebenarnya. Bukan Ustaznya, Bapak Ibu. Ya kan? Pandang yang satu pada yang banyak, itu maksudnya Allah lah yang wujud pada segala yang ada ini. Allah yang wujud, Allah yang ada pada segala yang ada ini. Itu pahamnya. Yang kedua, suhudul kasroh fil wahda. Apa artinya dulu Pak Jul? Artinya aja dulu. Pada yang banyak terlihat satu, pada Allah
Pandang sesuatu terlihat Allah. Artinya suhudul kasrah fil wahdah. Pada yang sah. Apa maksudnya tuh pandang yang banyak pada yang satu? Pak Haji Suparjo bantu. Yang banyak itu semuanya wujud Allah. Yang banyak itu? Semuanya wujud Allah. Itu dia jawabannya. Suhudul kasrah fil wahdah, pandang yang banyak pada sesuatu, bahwa segala sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, itulah nyatanya akan diri Allah itu. Bukankah Allah katakan bahwa sekalian alam ini, segala sesuatu ini bentuk lain daripada rupa diriku. Maka Nabi katakan, jangan kita tertipu memandang tahwilnya Allah. Allah itu bertahwil, Allah itu berganti bentuk dan rupa. Akan tetapi, walaupun Allah itu berganti bentuk dan rupa, dirinya juga satu cuma Bapak Ibu. Inilah yang Ustadz katakan, dirinya satu, rupanya banyak. Dirinya satu, wajahnya banyak. Dirinya satu, bentuknya banyak. Bahwa segala sesuatu inilah wajahnya. Segala sesuatu itulah rupanya. Segala sesuatu itulah bentuknya. Itulah rahasianya itu. Nah, kalaulah sudah terpandang Allah pada sesuatu, dan sesuatu itulah wujud nyatanya Allah, maka yang ketiga pahamnya, suhudul wahda fil wahda. Pak Son, apa artinya? Suhul apa nih? Pandang Allah tanpa Allah. Pandang Allah tanpa Allah. Apa maksudnya pandang Allah tanpa Allah tuh? Bahwa segala yang tampak ini itulah wujud daripada Allah, Pak Ustaz. Itu tadi suhudul kasrah fil wahdah tuh. Pak Zuhar bantu. Pandang Allah tanpa Allah, apa maksudnya? Allah itulah yang memandang dan menyaksikan akan wujud dirinya sendiri. Itu maksudnya. Ya, sekarang kalau memang Allah yang memandang dan menyaksikan akan dirinya sendiri, maka muncullah pemahaman makna syahadat yang ketiga. Bukan syahadat itu tiga, syahadat itu tetap dua. Jangan salah paham Bapak Ibu nanti. Ya, nanti ditangkap polisi Ustaz nanti. Syahadat itu dua. Tapi kenapa muncul syahadat yang ketiga? Syahadat yang ketiga itu di dalam hati. Tak boleh disebut-sebut. Tak boleh diomong-omong. Apalagi diiming-iming. Dia dalam kalam batin. Kalaulah syahadat yang ketiga itu hanya diucapkan dalam hati, dalam qalbu, maka syahadat yang ketiga itu disebut namanya syahadat diri. Syahadat diri itu apa maksudnya? Apa lafaznya? La maujud. Apa artinya tuh? Mana itu artinya? Iyalah. Aku tak mau. La maujud apa artinya? Tiada. Mana ada aku tuh? Tiada artinya nih, la tuh tiada. Maujud. Tidak ada yang tidak ada yang ada. Tidak ada yang wujud. Nih ya. La maujud, tidak ada yang ada, tidak ada yang wujud. Illallah. Hanya Allah. Itu namanya syahadat diri. Apa maksud syahadat diri itu, Pak Son? Tidak ada yang wujud dan yang ada melainkan Allah saja. Maksudnya tidak ada yang lain lagi melainkan hanya Allah yang ada. Iyalah itu. Hanya dia Ustaz. Hah? Hanya dia saja Ustaz. Hanya dia saja. Hanya dia saja yang wujud. Yang wujud pada Sekalian alam semesta. alam semesta. Pada dirimu ya juga. Iya. Oh iya, kalau iya cuma satu kata. Kalau iya, ini kan berpisah ini. Syahadat tauhid dengan syahadat rasul. Lapasnya kan berbeda tuh. Sekarang kita satukan. Kan dia cuma yang ada lagi. Sudah wahda pilwah. Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, maka syahadat diri itu disebut namanya la maujud illallah. Tidak ada yang ada melainkan hanya Allah. Bagaimana menyatukan syahadat tauhid dengan syahadat rasul itu?
dengan memahami la maujud illallah. Tidak ada yang wujud melainkan Allah dan Muhammad saja yang wujud pada diri. Apa makna yang sebenarnya dari syahadat la maujud illallah itu? Coba pahami ini, terjemahkan ini secara makna hakikat yang sebenarnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Betul-betul wujud dan nyata pada diri Bapak Ibu semua. Pak Jul. Bagaimana caranya? Coba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba. Halo Pak Jul. Tanggung jawab ngomongnya tuh. Aku bersaksi tiada Tuhan. Boleh bantu Pak Haji Zainuddin? Coba. Aku bersaksi atas diriku bahwa diriku hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah wujud nyata Allah. Nyata Allah. Ulang lagi. Aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa diriku hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu wujud nyatanya Allah. Agak rancu juga aku mendengarnya. Coba lagi Khalid. Coba sempurnakan kalimat Pak Haji Zainuddin. Sempurnakan. Bukan salah, bukan keliru beliau. Tapi belum nyaman di telinga. Coba sempurnakan maknanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mana tiada yang wujud nih? Ya asyhadu nih. Asyhadu. Boleh Pak Ridho? Boleh menerangkan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, menyatukannya dalam syahadat diri sehingga tidak terpandang lagi, hanya Allah saja yang terpandang lagi itu pada diri Pak Ridho. Bagaimana cara menerjemahkannya secara makna hakikat? Jadi washadunya bagaimana? Kok ditinggalkan? Satu-satu coba memahaminya, satu-satu kalimat biar mudah nanti Bapak Ibu ini memahami. Asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana makna yang sebenarnya? Aku itu siapa tuh? Allah, jelas. Aku bersaksi bahwa diriku Allah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah wujud diriku. Wujud diriku. Ada yang berani tampil beda selain Pak Ridho? Boleh? Aku bersaksi atas diriku sendiri. Tiada yang wujud, tiada yang nyata, melainkan yang wujud yang nyata itu Allah semata-mata. Allah semata-mata. Ya. Dia berupa ruh. Berupa ruh. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa Muhammad itu wujud diriku. Wujud? Wujud diriku. Boleh Pak Adi, boleh menyempurnakannya bahasanya, kalau terlampau panjang pendek kan? Aku bersaksi bahwa Allah diriku nyata pada batin baru, dan aku bersaksi bahwa Muhammad diriku nyata pada zahir berupa tubuh. Siapa yang bersaksi itu? Allah dan Muhammad. Allah dan Muhammad. Dua juga lagi itu. Diri. Diri mana nih? Diri Pak Suhadi atau diri Allah atau diri Muhammad? Diri. Sadar diri. Tambah bingung aku. Coba Pak Abdul Muthalib, makna hakikatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa Allah itu adalah diriku, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah wujud diriku. Itu dia, alhamdulillah. Karena kita sudah sampai kepada puncak wahdatul wujud, puncak daripada muwahhid, yaitu syahadat diri la maujud illallah. Kalau kita dah sampai kepada puncak la maujud illallah, suhudul wahda fil wahda, hanya Allah cuma satu-satunya yang ada, maka ketika itu siapa yang bersaksi Bapak Ibu? Yang bersaksi itu hanya Allah. Asyhadu, aku bersaksi atas diriku. Ya. Bahwa tidak ada yang wujud melainkan Allah diriku. Lalu apa kata Allah yang kedua? Wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Aku juga bersaksi atas diriku bahwa Muhammad itu adalah wujud diriku. Disitulah Allah dengan Muhammad itu dua yang tiada berpisah. Dia esa dalam satu wujud.
Apa maksudnya Muhammad dan Allah itu Esa dalam satu wujud? Allah itu nama diriku, Muhammad itu nama wujud aku. Aku itu yang sebenarnya.